saat ini saya ada di panjenengan semua ini, bahwa belum ada satupun kasus positif COVID-19 di Kabupaten Rembang. Yang dinamakan ODP adalah seseorang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau mempunyai riwayat demam dalam 14 hari terakhir, kemudian disertai dengan gejala influenza-like illness, gejala seperti gangguan influenza. Apa itu? Yaitu semacam batuk, pilek, kemudian sakit tenggorokan, pusing-pusing, itu influenza-like illness atau dikenal dengan ILI. Ada orang panas atau riwayat panas, kemudian disertai dengan gejala infeksi saluran pernafasan seperti bagaimana flu itu. Kemudian dia mempunyai riwayat melakukan perjalanan atau tinggal di suatu negara atau daerah yang positif COVID-19. Maka pada yang demikian itu dikatakan sebagai ODP. Jadi kalau dulu ODP itu tidak mesti sakit, sekarang harus sakit ringan dulu baru dikatakan sebagai ODP. Ini ada perbedaannya ya, biar teman-teman bisa memahami. Kemudian kalau dulu orang baru datang dari daerah terpapar terjangkit dikatakan sebagai ODP, maka kalau yang demikian yang tidak sakit dinamakan apa? Ya, yang definisi yang sekarang bahwa bagi orang yang habis melakukan perjalanan atau tinggal di daerah area yang terjangkit virus corona, dia datang ke wilayah kita, maka itu dinamakan dengan pelaku perjalanan. Ya, pelaku perjalanan dari daerah atau area terjangkit COVID-19. Nah, itu yang perlu diketahui bersama. Nah, sehingga kalau dulu saya menyebut ODP, ada ingat ya di awal-awal 21 ODP, ya memang itu karena yang sakit maupun yang tidak sakit, gitu ya. Kemudian istilah ODP yang PDP yang dulu sekarang menjadi ODP. Sementara untuk PDP yang sekarang adalah orang yang sakit, ya, orang yang sakit demam atau meriwayat demam dalam 14 hari terakhir, kemudian dengan disertai batuk, pilek, dari tenggorokan, ditambah gejala gangguan infeksi saluran pernafasan akut, ya, dari infeksi saluran pernafasan bawah yang ditandai dengan sesak nafas. Ya, kalau sudah ada demam, sesak nafas, kemudian ada riwayat dia bepergian ke area yang terjangkit COVID-19 atau pernah kontak dengan penderita, maka ini dinamakan dengan PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, kalau dulu ringan aja PDP, kemudian kalau dia memberat dinamakan dengan suspek kecurigaan. Sekarang suspek itu adalah PDP, ya, dengar-dengar. Jadi sekarang agak nah, karena ini terkait dengan sekali lagi situasinya eskalasi peningkatan kasus di wilayah di negara kita ini. Nah, ada 5 kasus PDP yang ada di Rembang, ya, yang tersebar mulai dari wilayah Kecamatan Sedan, Pamotan, kemudian di wilayah Kecamatan Kota Rembang. Dari 5 kasus ini, 3 orang dirawat di rumah sakit di luar wilayah Rembang, yaitu di Kota Semarang, 2 orang di rumah sakit Wonosobo Semarang, 1 lagi di rumah sakit Tentara di Semarang juga. Sedangkan yang 2 PDP terakhir dilakukan perawatan isolasi di Rumah Sakit Dr. Suprasno Rembang, yang memang merupakan rumah sakit rujukan lini kedua sesuai dengan SK Gubernur. Nah, maka yang di Semarang dapat kami sampaikan bahwa 1 orang sudah dinyatakan sembuh dan sudah pulang dari malam tadi, ya, ini dari rumah sakit Tentara. Alhamdulillah di sana deteksinya cepat. Tetapi yang 2 orang yang di rumah sakit Wonosobo ini dari hasil pantauan kami bahwa kondisinya memang semua sudah baik dan stabil. Tetapi
hasil pemeriksaan laboratoriumnya ini sampai sekarang ini belum keluar karena pemeriksanya harus sampai ke Jakarta gitu ya. Ini yang menjadi permasalahan. Saya setiap hari kontak dengan Direktur Rumah Sakit Umum Bojonegoro, Direktur Mediknya, dan setiap hari juga diinformasikan, dan sampai saat ini pagi tadi terinformasi kami bahwa hasilnya belum diterima oleh manajemen rumah sakit, sehingga statusnya PDP, tapi kondisi pasiennya sendiri sudah baik, sudah ya. Sedangkan yang di Rumah Sakit Dr. Suprasno kondisinya saat ini baru diperiksa faring swab-nya ya, baru diperiksa. Nah, karena ini Rumah Sakit Suprasno ini baru pertama kali memeriksa untuk PDP, untuk spesimen swab-nya ini, maka harus mendatangkan dari lab rujukan di Yogyakarta, BPKL ya. Maka sudah siap-siap, sehingga saat ini Rumah Sakit Suprasno sudah melaporkan ke kami bahwa siap 13 tempat atau ruang isolasi di Rumah Sakit Suprasno. Ya, ini ya, jadi dari sisi fasilitas yang semula hanya 1 sudah dinaikkan kapasitasnya menjadi 13. Ya, semoga 13 ini tidak terisi ya. Yang berikutnya kita menyiapkan Rumah Sakit Lini 3 istilahnya, oke. Ya tentu menggandeng karena situasinya ini situasi outbreak, situasi yang luar biasa ya. Rumah sakit swasta kita gandeng. Nah, Rumah Sakit Bina sudah menyampaikan kesiapan ke kami untuk menyiapkan 6 kamar isolasi di Rumah Sakit Bina Batiwisada. Kemudian Rumah Sakit Islam Arafah sudah kita tanya dan menyiapkan 1 kamar isolasinya. Sehingga bicara fasilitas saat ini di Rembang sudah tersedia 20 kamar isolasi di rumah sakit RSUD maupun rumah sakit swasta untuk penanganan kasus corona, dalam hal ini untuk kasus PDP ini. Manajemen rumah sakit sudah mencukupi APD, kita melakukan belanja secara mandiri dari pihak rumah sakit untuk membeli APD. Artinya bahwa semua pasien yang di sana dilayani tenaga dengan APD yang baik, yang cukup. Kalau dengan biasa ini kan begitu, okay. Meskipun demikian, memang menjadi kekhawatiran kami ketika terjadi lonjakan kasus yang kemarin dikatakan langka, tapi insya Allah nanti setiap backup kami sudah ada lumayan banyak masker yang sudah kami dapatkan dari atas, dari pemerintah provinsi sudah kami terima sejumlah masker dalam jumlah insya Allah yang cukup, dan sudah kita nanti bisa untuk meng-app rumah sakit dan layanan yang ada di Rembang. Okay. Untuk melakukan pembuatan rencana kerja anggaran dalam rangka pengalian kegiatan untuk kemudian difokuskan ke penanganan corona ini. Ya betul, itu sudah dibatalkan atau dengan metode kirim amplopnya via email atau terserah itu pokoknya ya. Harus begitu saran saya. Sudah tidak usah ditolerir sebetulnya. Karaoke ditutup dan seterusnya, kemudian kegiatan-kegiatan pengajian, kumpul-kumpul banyak orang ini ditunda atau dibatalkan. Ini saya kira sebuah upaya yang meskipun demikian kalau diamati memang masih lalu lalang di masyarakat ini ya masih begitu, karena ini memang mungkin sudah kita himbau tapi ya masyarakat di Indonesia mungkin seperti itu ya, susah mengendalikannya begitu kalau komentar saya. Dan ini ya sama, se-Indonesia tipenya seperti itu. Memang kalau saya kira yang bisa menyelesaikan ya kalau seperti ini, kalau memang nanti situasi eskalasinya meningkat tentunya ya lockdown. Sudah lockdown kan ada upaya paksa untuk memaksa masyarakat untuk tinggal di dalam rumah, tidak keluar-keluar dari rumah. Observasi kepada beliau tentu kami laksanakan ya. Tanpa sepengetahuan jenengan ya, itu sudah dilayani dari pihak rumah sakit, dan rumah sakit selalu rutin mengecek kondisi beliau ya. Sejauh ini selama ini sehat.